Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya tentang moderasi beragama. Jadi sebenarnya apa moderasi beragama ini? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sesuai dengan ayat di atas, moderasi adalah dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud yang artinya tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, seimbang, yang artinya segala yang baik sesuai objeknya. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab, sebaik-baik segala sesuatu adalah berada di tengah-tengah. Misalnya, dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain halnya. Sedangkan beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagamaan, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan, dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, dan ujaran kebencian hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dalam Islam, moderasi Islam adalah suatu pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud itu tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Jadi apa pentingnya moderasi beragama ini?
Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dan berbagai aspek kehidupan. Keberagaman dan beragama adalah sunatullah yang keberadaannya tidak bisa dinafikan. Begitu saja. Sebagaimana Islam yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di Indonesia saat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatil lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Quraisy Shihab melihat bahwa dalam moderasi terdapat pilar-pilar yang penting, yakni yang pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan dipaparkan adalah yang pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti menempatkan sesuatu yang pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah menempatkan kepada pemilik hak-hak yang melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Yang kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraisy Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian menuju satu tujuan tertentu, selama masyarakat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja suatu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi dan diharapkan darinya. Dalam penafsiran Quraisy Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasatiyah. Karena tanpa adanya keseimbangan, tak dapat berwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitas dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya, sehingga masing-masing beredar secara seimbang, sesuai kadar, sehingga langit dan benda angkasa tidak saling bertabrakan. Ketiga, pilar toleransi. Quraisy Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Namun, moderasi beragama kita lebih pada sikap keterbukaan, menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama, dan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu, kita perlu terus-menerus bertindak dan beragama dengan cara modern. Moderasi beragama adalah proses
memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama serta adil dan seimbang, agar terhindar dari ajaran yang tidak diajarkan oleh agama. Kita harus memandang hal ini dengan cara pandang sikap moderat dalam beragama, karena saat ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya negara kita yang mempunyai berbagai macam suku dan agama. Moderasi beragama sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena bahwasannya perbedaan adalah sunatullah, kekeragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai asli masyarakat, dan bangsa Indonesia adalah umat beragama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri dan tidak tertutup, melainkan terbuka, melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersikap ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan seimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Demikianlah ceramah singkat saya tentang moderasi beragama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.